по-настоящему. Слушай, как ты узнала, что я люблю скотч со... Pintu teater 1 telah dibuka. Мистер Саймон? Эй, мне так стыдно. Seorang pria bernama Brian dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita cantik bernama Siska yang baru saja tiba di rumahnya. Wanita ini kemudian menjelaskan maksud kedatangannya untuk melamar pekerjaan sebagai babysitter anak Brian. Tak lama dari itu, Brian pun kemudian mempersilahkan Siska untuk masuk dan memperkenalkan wanita ini kepada istrinya yang bernama Alice. О, Элис, я так рада с вами познакомиться. Saat interview, Siska menceritakan beberapa pengalamannya saat menjadi babysitter. Setelah mendengar itu, Alice pun langsung tertarik untuk menerimanya sebagai pengasuh anaknya yang bernama Cody. Malam harinya, Alice mengatakan kepada Brian jika ingin menerima Siska sebagai babysitter untuk anak mereka. Tetapi, Alice sebenarnya sedikit khawatir jika Brian akan tergoda dengan kecantikan Siska. Kemudian, Brian menenangkan istrinya itu dengan mengatakan bahwa dia tidak akan tergoda kepada Siska. Keesokan paginya, Alice menghubungi Siska dan mengatakan bahwa dia diterima kerja sebagai babysitter di rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di sana, Siska melihat Brian yang sedang berolahraga. Seketika itu Siska langsung terlihat terpesona melihat pria ini. Brian pun kemudian menyuruh Siska untuk masuk dan membantu membawakan barang-barangnya. Я знаю просто. Прости, вижу, он работает. Beberapa hari kemudian, Alice pun melihat rekaman CCTV. Ternyata, Alice masih sedikit curiga dan takut bahwa Brian akan kembali selingkuh seperti dulu. Namun itu hanyalah pikiran negatifnya saja. Karena tidak ada yang mencurigakan tentang suaminya di video tersebut, dan Siska pun mengerjakan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Siska yang tidak bisa tidur pun akhirnya menonton televisi di ruang tamu. Dan tak lama kemudian, Brian yang tiba-tiba datang membuatnya terkejut. О, привет. Простите. Что это ты смотрела? Mereka berdua pun akhirnya mengobrol santai. Как ты узнала, что я люблю скотч со льдом? Какому мужчине не нравится скотч со льдом? Setelah selesai mengobrol dengan Brian, Siska pun menelpon temannya, Jack, dan mengajaknya untuk bertemu di kafe terdekat. Siska curhat kepada Jax bahwa dia tertarik dengan Brian, majikan barunya. Jax pun berusaha menasehati Siska dan menyuruhnya berhenti menjadi pelakor lagi. Karena Jack tahu jika Siska ini sudah pernah beberapa kali terlibat hubungan perselingkuhan dengan majikannya sendiri. Keesokan paginya, Brian tiba-tiba dipanggil oleh atasannya yang bernama Catherine dan memberitahunya jika temannya yang bernama Franz menggantikannya sebagai manajer keuangan. Brian pun merasa sangat kecewa dan sepulang dari kantor dia memutuskan untuk pergi sebuah bar untuk menenangkan diri. Setelah itu, Brian pun pulang dalam keadaan mabuk. Saat melihat Siska yang menggunakan pakaian mini, Brian pun gak bisa mengendalikan diri dan mengajak Siska untuk masuk kamar. Siska pun tak menolak karena memang menyukai Brian sejak awal bertemu. Эмбер, Keesokan paginya, Siska menggoda Brian untuk menemaninya lagi. Namun Brian pun langsung menolak dan mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya semalam. Siska pun terus merayu Brian dengan mengatakan jika mereka bisa menjalin hubungan rahasia. Tetapi, Brian menegaskan bahwa kejadian semalam tidak akan terjadi lagi. Mendengar hal itu, Siska menjadi sedih dan kecewa. Dia pun langsung menelpon Jax untuk curhat kepadanya. Franz yang berada di sebuah hotel ternyata sedang menunggu cewek panggilan. Tidak lama kemudian, wanita berambut merah datang dan menyerangnya. Keesokan paginya, kepolisian mengunjungi rumah Brian untuk memberitahukan bahwa Franz telah tewas dan memintanya untuk ke kantor polisi memberikan keterangan. Di kantor polisi, detektif menunjukkan foto seorang wanita yang memakai sebuah gelang yang mirip dengan gelang yang dimiliki oleh Siska. Tetapi, Brian memilih untuk tidak buka mulut. Kepada polisi, Brian mengatakan, walaupun dia merasa kesal dengan Franz yang telah merebut jabatannya,
tetapi dia tidak akan tega menghabisi nyawa temannya itu. Singkat cerita, malam harinya, Siska kembali merayu Brian. Dia pun mengancam jika Brian menolak, maka dia akan memberitahukan perselingkuhan kepada Alice. Вместе? По-настоящему. Слушай, Keesokan paginya, Alice mendapatkan kabar bahwa seseorang telah merusak lukisan di galeri seni miliknya. Alice kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Alice curiga bahwa itu merupakan perbuatan Mr. Dutros, salah satu kliennya. Sementara itu, di tempat lain, Mr. Dutros tiba-tiba dihabisi oleh seseorang misterius. Polisi pun kembali menginterogasi Brian tentang kematian Mr. Dutros. Polisi mencurigai Brian telah menghabisi klien yang selalu menyulitkan istrinya itu. Alice pun kemudian berusaha meyakinkan Brian bahwa pelakunya adalah Siska, karena dia mencurigai gerak-gerik Siska di rekaman CCTV. Malamnya, Alice mengikuti Siska yang pergi ke rumah Jax. Di sana tanpa disengaja, dia akhirnya tahu jika Siska telah selingkuh dengan Brian. Malam itu Alice pun merasa sangat syok dan kecewa terhadap suaminya. Keesokan paginya, Alice mendatangi rumah Jax dan memintanya untuk menceritakan tentang latar belakang Siska. Jax pun akhirnya mulai menceritakan tentang masa lalu Siska yang ternyata sudah beberapa kali menjadi pelakor dan merusak rumah tangga orang. Setelah mendengar cerita dari Jax, Alice pun pulang dari sana. Tak lama kemudian, Jax merasakan sesuatu yang aneh di rumahnya. Dan tiba-tiba, seseorang menyerang dirinya. Sesampai di rumah, Alice menelpon kantor babysitter yang merekomendasikan Siska. Namun tiba-tiba, Alice malah mendengar suara telepon dari kamar Siska. Ternyata, nomor itu adalah nomor milik Siska sendiri. Alice pun langsung memberitahu Brian bahwa Siska adalah seorang penipu dan berbahaya. Sesampainya di rumah, Siska pun panik saat mengetahui bahwa ponselnya telah pindah dari tempat semula. Siska kemudian berusaha menjelaskan kepada Alice, namun Alice menolak untuk mendengarnya. Pertengkaran antara Alice dan Siska pun tak terhindarkan. Brian yang baru saja pulang langsung berusaha untuk menenangkan istrinya itu. Sementara itu, Siska berhasil kabur dari rumah itu. Setelah kejadian itu, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Siska. Saat itu, polisi juga memberitahu bahwa Jax, teman Siska, baru saja tewas karena diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar itu, Alice pun semakin takut. Polisi pun berjanji akan segera menangkap Siska dan menjamin keselamatan keluarganya. Keesokan paginya, Brian yang hendak berkebun secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak berisi gelang milik Siska. Tak lama kemudian, Alice pun datang dan mengakui bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Becky setelah mengetahui bahwa Brian telah berselingkuh dengan Becky, wanita yang merupakan mantan babysitter yang bekerja di rumah Alice sebelum Siska bekerja di sana. Selain itu, Alice juga mengaku Ang telah menghabisi rekan kantor Brian, yaitu Franz. Begitu juga dengan Mr. Dutros dan Jax yang telah mengancam kebahagiaan keluarga mereka. Karena dia sangat mencintai Brian, Alice rela melakukan apa saja demi Brian. Alice kemudian memberikannya pilihan, yaitu untuk melaporkan dirinya kepada polisi atau merahasiakan ini semua dan hidup bahagia bersama. Singkat cerita, Brian menemukan amplop yang berisikan sebuah flash disk yang ternyata berisi sebuah video dari Siska. Di video itu, Siska mengatakan jika dia mempunyai semua bukti kejahatan Alice dan telah mengirimkan bukti tersebut kepada polisi. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkap Alice. Dan film pun selesai.